Alhamdulillah Pak ya, semenjak sekarang ini kami gampang sekali untuk mengambil paspor, tidak ada antrian, terus dari petugas-petugas juga dengan informasiin ke kami tuh enak gitu, ada ininya barcode ya kayak gitu, tinggal tempel, ngambilnya kapan gitu. Jadi Ibu mau bikin paspor sudah selesai nih Bu? Sudah. Ibu mau berangkat umroh? Rencananya kapan Bu berangkatnya? Mudah-mudahan bulan Januari Pak ya. Oh, hari ini ngambil paspornya? Iya. Pengajuannya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oh, cepat sekali Bu ya? Cepat sekali. Dan antriannya juga nggak lama? Nggak lama. Cepat datang langsung beli. Karena dikasih tahu juga kalau mau ini gitu kan, sore siang gitu ya Pak ya, lebih cepat. Informasikan. Terus yang lansia juga kami lebih cepat. Oh. Iya. Ada ini nggak ngantri kan langsung ke sini. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami sedang ada di mana ini? Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Ya. Oke, baru-baru ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang ini mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham tentang pelayanan Publik, tentang berbasis HAM. Iya. Tapi untuk jelasnya kita akan tanya dengan Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Palembang, Bapak Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan ya. Baik, iya. Sepertinya dengan Pak Ridwan, Pak ya. Ridwan. Oke, baik. Ini sudah ada Pak Ridwan, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang, Pak ya. Oke, Pak, kita mau ngobrol sebentar nih, Pak. Ya, boleh, Pak. Kita dapat informasi kalau Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang ini mendapatkan penghargaan dari Kemenkumham, Pak ya. Ya, Menteri Hukum dan HAM. Iya, tepatnya ini penghargaannya dalam bidang pelayanan berbasis HAM. Ya. Nah, sepertinya ini menarik nih Pak, karena berbasis HAM itu. Ya. Dalam rangka apa gitu misalnya? Bisa diceritain sedikit nih Pak, Ya, Pak. tentang Jadi, penghargaannya. alhamdulillah Pak, seperti Pak Raffi, Pak. Pak Raffi, ya, Pak Raffi Bumia. Jadi seperti yang Pak Raffi Bumia sampaikan bahwa memang alhamdulillah kita Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pelayanan berbasis HAM. Jadi di sini kita punya prioritas. Prioritas itu lansia di atas umur 60, terus batita 3 tahun, terus juga orang sakit, jadi tidak perlu mengantri lagi secara online, tapi kita langsung membantu untuk proses pembuatan paspornya melalui jalur prioritas, dan juga untuk pemohon paspor yang akan mempercepat hasil paspornya, jadi bisa jadi 1 hari. Nah, itu juga ada ketentuan PNBP, jadi ada penambahan biaya 1 juta rupiah. Gitu. Jadi sebelum 1 juta rupiah dari PNBP, ya, dari harga elektronik paspor 650, untuk paspor biasa 350. Jadi penambahan biaya 1 juta itu foto sebelum jam 12 siang, kita pastikan hari itu juga selesai paspornya. Selesai. Syaratnya sama aja seperti yang... Syaratnya sama. KTP, terus kartu keluarga, dan juga KTP kakak akta lahir.
begitu, atau surat nikah seperti itu. Sebenarnya layanan yang berbasis HAM itu merupakan sesuatu yang baru atau memang sudah menjadi program yang melekat seperti itu? Ya, kalau di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya imigrasi, ini adalah program yang sudah berkesinambungan, tapi selalu dievaluasi setiap tahun. Apakah lebih baik atau malah ada kemunduran. Jadi, ya alhamdulillah kita kantor imigrasi Palembang ini dianggap masih memberikan layanan yang berbasis HAM yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi contohnya di sini kita punya wheelchair, Ini Pak ya? kursi roda untuk pemohon, juga jalur disabilitas. Jadi kita ada. Oh, ini pintu khususnya Ya, Pak ya? ini khusus ya. Nah, di sini ada. Ya, pintu masuk layanan prioritas ini, jadi tidak perlu ada antrian online lagi. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda kita ada seperti itu. Kemudian juga ada fasilitas toilet juga untuk disabilitas, penyandang disabilitas yang lagi dibersihin ya. Nah, ini toiletnya kita siapkan juga. Jadi kami siapkan ada pegangan untuk penyandang disabilitas seperti itu. Jadi mereka lebih nyaman Pak ya? Lebih nyaman, dan juga kita buat landai, posisi lantainya seperti itu. Nah, kemudian juga ada sofa di sini. Sofa ini khusus untuk priority seats. Jadi untuk ya seperti saya sampaikan tadi, untuk pengguna disabilitas, layanan lansia, bayi, terus ibu hamil, kemudian juga penyandang disabilitas, jadi lebih nyaman gitu. Ya. Jadi ini jalur yang Jalur disabilitas tadi, ya? Pak, ya buat kursi roda. Jadi dari mobil ya? dari parkiran mereka bisa langsung. Nah, terus juga untuk, mohon maaf istilahnya tunanetra, kita ada jalur ini Pak, kuning ini. Nah, dari depan itu ya, jadi untuk jalur tunanetra. Mereka sudah tahu ya Pak ya? Ya, ini ada jalur untuk masuk gitu, seperti itu. Ya kita bikin nyaman lah buat semua pemohon. Jadi ini khusus parkir disabilitas. Kemudian kita juga berikan pelayanan musola untuk sholat kepada pemohon ya. Ya, alhamdulillah. Ingin ada kantin juga di belakang. Kemudian parkir khusus pemohon. Nah, ini ada. Ya, ini khusus pemohon. Ada parkir khusus pemohon. Ya, itulah. Sudah ada di dalam di luar ya untuk pemohon, jadi nggak bercampur sama pegawai seperti itu. Pokoknya kita, insya Allah kita manjakan lah untuk pemohon paspor khususnya di Palembang ini, seperti itu. Nah, Dan seperti mereka itu. punya konter Ada khusus. bot khusus ya ini. Ini ya Pak? Ya, kita ada 2 konter bot khusus untuk pelayanan prioritas. Jadi mereka dari pintu masuknya Dari pintu masuk ini bisa langsung Pak? langsung foto dan sidik jari tanpa ngantri. Seperti itu. Dan juga pelayanan kita juga ada ramah HAM, tempat bermain anak. Ya. Oh. Ruang. Nah, betul, di sini bisa area bermain anak. Nah, ini nanti akan kita lengkapin lagi, Bu, tahun anggaran ke depan. Karena ya memang space kantor juga agak terbatas, tapi apapun itu kita akan maksimalkan pelayanannya. Dan ini ruang laktasi. Ada ruang Pak, ya? laktasi untuk ibu menyusui. Nah, untuk ibu menyusui, takut ada ibunya lagi kan. Hah? Oh, ada yang pakai ya? Nah, ya, tuh kan bener kan? Nah, kemudian juga kita ada pojok baca. Nah, ini juga akan kami lengkapin. Nah, ada sumek loh. Nah, ini pojok baca kita. Pojok baca Pak ya? Ya, jadi bisa membaca. Ini juga akan ke depan akan kita perbaiki lagi. Terus kita juga ada petugas
yang bertugas di customer care, Ibu Desi ya. Dan juga ada pos pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi ada pengaduan dari masyarakat, langsung kita tindak lanjuti di sini. Dan juga kita ada survei untuk pelayanan. Survei pelayanan ya. Jadi masyarakat kita libatkan untuk memberikan penilaian Kanwil Palembang ini udah baik atau belum. Karena kalau kita yang nilai sendiri kan pasti kita nilainya baik-baik terus kan, sedangkan dari pemohon belum tentu kan. Seperti itu. Ada kotak saran juga. Kita juga ada pengaduan lewat medsos kantor imigrasi Palembang juga, seperti itu. Pak Ridwan, di sini kan ruang layanan. Jadi kalau pembuatan paspor dan layanan keimigrasian lainnya itu ke sini ya. Kalau untuk yang offline ya. Ya. Kemudian kita punya layanan yang berbasis online. Ya. Apa namanya? Easy Passport. Ya, jadi program dari Direktorat Jenderal Imigrasi Easy Passport ini kita yang mendekatkan diri ke masyarakat, ke komunitas, ke kantor, ataupun ke pihak-pihak swasta lainnya. Jadi mereka mengajukan permohonan ke kantor imigrasi untuk dilakukan pemberian pelayanan Easy Passport. Nah, setelah kita cocokkan data-datanya, kita entry di kantor, nanti kita datang ke tempat komunitasnya. Jadi kita nggak perlu foto paspor, foto sidik jari di kantor imigrasi. Jadi kita mendekatkan diri ke masyarakat, datang langsung. Jadi isi aplikasi, kemudian foto seperti itu, dan bisa selesai. Ya, tinggal foto sidik jari aja, Pak. Oh, iya. Karena pengisian aplikasi semua sudah di awal. Nah, jadi petugas kita nanti akan membawa perangkat mobile ke lokasi yang dituju. Untuk komunitas atau kantor-kantor yang ada di Palembang bisa ya? Bisa, minimal 50 orang kita layani. Oh, minimal 50 orang 50 orang bisa dilayani. Ini menarik ya, Pak ya? Iya. Terutama apalagi untuk biro-biro perjalanan seperti itu. Ya, apalagi sekarang kan umroh udah mau mulai buka. Haji juga kemungkinan kalau umroh ini berhasil tahun depan insya Allah buka juga. Ini udah diterapin udah berapa lama, Pak? Sudah kita terapkan dari tahun 2020. Sudah banyak yang pakai, Pak? Sudah banyak komunitas, terus perkantoran yang menggunakan. Terakhir itu ada sekolah juga yang menggunakan fasilitas seperti itu. Selain produk baru ini, Ya, ada yang lain? elektronik paspor. Jadi di kantor imigrasi Palembang sudah memproduksi elektronik paspor. Jadi elektronik paspor ini kelebihannya seperti negara tertentu, Jepang itu bebas visa. Bebas visa, jadi kita nggak perlu apply visa lagi, hanya mendaftar saja ke kedutaan Jepang di Indonesia, itu nanti akan dapat free visa, seperti itu. Kelebihannya itu, dan juga terkait dengan bonafiditas ya. Intinya negara-negara, kan ke depan ini nanti semua negara ketentuan ICAO harus menggunakan elektronik paspor. Seperti itu. Karena harus ada chipnya itu ya? Ya, ada chipnya itu, jadi nanti semua negara kan terhubung dengan tentunya sistem paspor. Itu lebih safety atau seperti apa, Pak? Lebih safety karena data-data kita itu tersimpan di dalam chip, dan data ini terrecord di Direktorat Jenderal Imigrasi dan tidak mudah untuk dipalsukan. Gitu. Aman gitu ya? Aman, Pak. Ya, elektronik paspor ini. Pak Ridwan, ini kan sudah dapat penghargaan nih. Nah, tentunya penghargaan ini kan harus dipertahankan. Ya. Apa nih, Pak? Gimana secara internal kita untuk mempertahankan gitu? Ya, terima kasih. Benar. Jadi penghargaan ini sebagai cambuk buat imigrasi Palembang untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik lagi. Itu seperti saya sampaikan tadi, untuk ruang bermain anak nanti kita akan perbaiki lagi. Kemudian juga kenyamanan yang kalaupun kita ini sekarang udah dingin, tapi kan tetap kita jaga kenyamanannya juga. Ruang pojok baca juga akan kita lengkapin seperti itu. Dan juga seperti ada snack, kita juga berikan pelayanan teh, kopi, jadi pemohon bisa membuat sendiri seperti itu. Ya, intinya kita terus berikan pelayanan terbaik khususnya buat warga Palembang. Ya, seperti itu.
Pak, secara umum kan keimigrasian itu mempunyai apa tugas intinya seperti apa, Pak? Tugas kita tidak hanya memberikan pelayanan, tapi terhadap WNI dan WNA, tapi juga melakukan penegakan hukum. Nah, jadi program dari PLT Direktur Jenderal Imigrasi sudah jelas bahwa penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 6 2011, pasal 1 Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa tusi keimigrasian itu selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga penegakan hukum. Nah, jadi kami juga berharap teman-teman media juga masyarakat umum dapat memberikan informasi apabila ada orang asing yang dicurigain di lingkungannya bisa dilaporkan ke kantor imigrasi setempat. Jadi kita juga punya aplikasi namanya APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Nah, itu juga sangat membantu kami karena cakupan wilayah kerja kantor imigrasi Palembang ini sampai dengan Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Jadi ada 4 kabupaten, 2 kota. Nah, kota satunya Prabu Muli. Jadi OI, Oki, Musi Banyuasin, Kota Prabu Muli sama Kota Palembang. Nah, jadi kami berharap peran aktif dari masyarakat juga untuk penegakan hukum ini. Jadi kalau ada orang asing yang menetap misalnya dalam jangka waktu tertentu, itu termasuk pelanggaran keimigrasian seperti itu, Pak? Kita lihat tujuannya, Pak. Kan kita kan memberikan izin ke orang asing ke Indonesia ini berdasarkan visanya. Nah, nanti visanya itu dikonversi berupa izin tinggal. Kalau memang izin tinggalnya hanya sebagai wisata, ya tidak boleh bekerja. Seperti itu. Jadi kalau dia ke sini penyatuan keluarga, ya beda lagi. Kadang ada perkawinan campur namanya. Nah, jadi warga negara Indonesia nikah dengan warga negara asing, mungkin domisili tinggalnya di Palembang, jadi dia mendapatkan visa sebagai suami atau istri WNA. Nah, itu ada lagi perlakuannya khusus dan bekerjanya juga untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Jadi bukan bekerja yang istilahnya profitnya luar biasa, itu nanti di Snaker yang menentukan izin kerjanya seperti apa. Oke. Baik, Pak Ridwan, terima kasih sudah bisa ngobrol sama Bapak ini. Terima kasih Mbak Raffi, Bu Mia. Mudah-mudahan sehat terus, Pak. Dan amin. Tentunya kita tetap jaga kesehatan nih, Pak. Karena pandeminya sepertinya belum hilang nih, Pak. Betul. Oke. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas liputannya. Kami tunggu masukannya, Bapak. Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga Palembang. Jangan takut bikin paspor di kantor imigrasi Palembang. Saya, Kepala Kantor Imigrasi Palembang, Muhammad Ridwan, dan jajaran berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Jadi jangan ragu untuk bikin paspor di kantor imigrasi Palembang. Selain itu juga kami sampaikan kepada masyarakat Palembang untuk dapat memberikan informasi terkait keberadaan orang asing di lingkungannya, sehingga kita dapat meminimalisir pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di wilayah Palembang ini. Jadi kami mohon peran serta dari masyarakat juga, sehingga penegakan hukum keimigrasian bisa lebih optimal lagi. Terima kasih warga Palembang.